yang sudah sekolah di sini, kakak kelas gitu. Iya. Nah, nanya-nanya, ada nggak sih yang dari sekolah ini yang pernah di Lapangan Merdeka gitu ngibar? Iya. Dari Terus seleksi itu kan antara 10 orang itu gugur semua, Pak. oh. Ya, paskibraka itu suatu profesi Hmm, yang nggak semua orang bisa. benar. Dan kesempatannya itu nggak bisa datang 2 kali. Iya. KKN Karya Kreatif Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bisa. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya sudah mau datang di podcast saya. Iya, sama-sama, Pak. Oke, di sini kita ngobrol-ngobrol asik aja ya tentang kegiatanmu yang kemarin-kemarin itu. Oh iya, boleh. Kalau di sini Nisa nih sekolah di mana ya? Di SMA Nusantara, SMA Nusantara kelas kelas 12B. 12B ya? Iya. Oke. Nah, kemarin tuh saya dapat berita itu anak SMA Nusantara Nisa nih terpilih dapat undangan lah acara yang apa bendera pusaka ya. Kirap ya. Kirap kedatangan bendera pusaka dari Jakarta itu. Nah, Iya. untuk sebelum kita ngobrol ke sana nih, udah berapa lama jadi pasukan Paskibraka? Jadi saya itu paskibraka tahun 2023. Nah, yang sekarang itu saya jadi Purna Paskibraka 2023. Oke. Jadi saya menjabat menjadi paskibraka itu di tahun kemarin. Tahun kemarin. Ya, jadi tahun ini tuh sebagai Purna. Purna aja ya. Iya. Oke. Nah, itu ada nggak tahap-tahap seleksinya kalau misalnya kita mau jadi Purna Paskibraka itu? Kalau Purna sih nggak ada, Pak. Cuma sebelum jadi Purna kan harus jadi paskibraka. Nah, itu Oke. seleksinya itu banyak. Ah, itu boleh diceritain dong seleksinya apa aja tuh? Ya, dari jasmani, kesehatan, Oke. psikotes, Oke. sama seleksi tertulis. Oke. Itu juga ada itu sih, Pak. Oh gitu, banyak juga. Berarti hampir sama ya. Iya. Hampir sama kayak kita mau apa namanya tes Iya, benar. kepolisian, Iya. tentara gitu ya. Iya. Memang saya lihat tuh Paskibraka tuh rata-rata hampir sama ya, disiplin, tegas, Iya. ya kan tidak boleh apa namanya, tidak boleh kalau misal baris berbaris harus rapi, ya Iya, kan? Kan harus sama halnya kayak rapi. tentara sama polisi kan sama. Iya, sama aja. Dan itu pun yang latih apakah orang Paskibraka, apakah dari tentara atau dari polisi? Yang ngelatih itu dari satuan yang beda-beda, dari Oke. TNI Angkatan Darat, Oh gitu. Angkatan Laut, Angkatan Oke. Udara, sama polisi. Oh gitu, pantesan anak-anak Paskibraka tuh disiplin-disiplin ya. Iya, Yang Pak. latih profesional semua itu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya kamu salah dikit aja langsung kena hukuman pastinya. Iya. Nah, ini Paskibraka ini kamu hobi kah atau apa kah? Apakah dulu sebelum SMA masuk SMA sudah ikut Paskas kalau nggak salah kalau nggak. Iya. Bener, Paskas Iya, ya? bener Nah, Paskas. itu pernah ikut itu? Ya, emang sih anaknya itu dari SMP memang suka Paskas. Oke. Nah, itu tuh dari SMP belum ada kesempatan yang bisa menyalurkan bakat saya gitu kan, Oke, Pak. ya, Jadi di SMA saya lanjut lagi. Oke. Nah, di SMA itu saya sebenarnya kan belum ada Paskas ya, Pak, di Iya. SMA ini. Heeh. Jadi saya mikir-mikir gimana ya caranya buat ngibarin bendera di Lapangan Merdeka Oke, gitu. ya, Saya mikirnya gitu. Sampai saya tuh nyari informasi gitu ke yang sudah sekolah di sini, kakak kelas gitu. Iya. Nah, nanya-nanya, ada nggak sih yang dari sekolah ini yang pernah di Lapangan Merdeka gitu ngibar? Iya. Oh, ternyata belum ada. Oke. Nah, terus, sudah dari situ saya lanjut cari informasi sih, Pak. Oke. Pendaftarannya gimana secara online. Oke. Nah, sampai 2 minggu atau 3 minggu setelahnya itu Iya. ada sosialisasi di sekolah. Oke. Iya. Berarti terbaca ya pikiranmu Iya. sama keinginanmu terbaca. Bener sudah. banget, Pak. Terus. Nah, setelah itu kan ada sosialisasi. Ya. Saya pikir sosialisasi apa? Iya. Gitu kan. Setelah saya datengin ternyata sosialisasi Paskibraka. Oke. Nah, di situ saya semangat banget, Pak. Itu kelas berapa? Kelas 10. Masih kelas 1 itu ya? Iya, kelas 1. Berarti kalau berarti SMA Nusantara ini pada waktu kamu mencari tahu bla 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 tadi barusan ya. Barusan tiba-tiba ada orang yang mau sosialisasi Paskibraka, baru kamu bertanya ya. Iya. Terus selanjutnya gimana tuh? Selanjutnya itu ada sosialisasi, Ya. habis itu seleksi tinggi. Oke. Habis itu seleksi tinggi, untungnya aja waktu itu tinggi saya cukup 160. Alhamdulillah, ya. Iya, alhamdulillahnya di situ. Di situ langsung deh saya
ikut kan. Ya. Setelah itu ada pendaftaran kertas-kertas gitulah, dokumentasi Iya. gitu. Setelah itu masuk sudah di grup WhatsApp-nya Oke, tuh oke. tentang seleksi. Nah, dari situ sudah ditentuin seleksinya kapan, Oke. apa aja. Nah, sudah dari situ saya ikutin satu persatu seleksinya. Dan pada waktu itu yang mau ikut berapa orang? Apakah kamu sendiri dari SMA Nusantara atau banyak? 10 orang, Pak, dari Langsung? SMA Nusantara. Iya, 10 Semangat, orang. antusias banget berarti Iya, ya? antusias banget. Soalnya gini, setahu saya SMA Nusantara itu sebelumnya, zaman berapa tahun yang lalu, terkenalnya memang LKBB Paskibraka zaman dulu. Kalau kamu lihat piala-piala di Nusantara itu piala-piala kebanyakan LKBB Paskibraka Paskas gitu. Dulu zaman dulu itu LKBB itu dari bandara sampai ke monumen. Bapak tuh tahu itu. Seperti itu. Makanya alhamdulillah dengan adanya kamu ini kan bisa membawa nama SMA Nusantara juga ya kan, Iya. ke mana menjadi dikenal lah ya kan, seperti itu. Dan suka dukanya menjadi paskibraka nih apa sih? Yang pertama, senangnya itu karena impian tuh tercapai gitu, Pak. Oke. Tapi susahnya juga banyak, Pak, karena iya. selama pelatihan paskibraka itu kan pasti nggak mudah. Iya. Apalagi sebagai seorang pelajar kan, Iya, masih benar. SMA kelas 10, Iya, latihan semi militer. benar. Jadi berat juga gitu, Pak. Benar ya. Benar. Iya. Berat banget ya. Iya. Tapi kalau misalnya kalau keinginan sudah namanya keinginan tuh pasti harus kita capai. Iya. Benar. Dan dari 10 ini itu dari temanmu kelas 1, dari kelas 10. Iya, kelas 10 ada yang kelas 11 juga, Pak. Oke, sampai sekarang. Enggak, Enggak, maksudnya yang kelas 10 ini sampai sekarang ada yang bertahan enggak? enggak ada sih, Pak. Oh, enggak ada. Oh, maksudnya satu persatu sudah mungkin malas lah gitu ya? Iya, dari seleksi itu kan antara 10 orang itu gugur semua, Pak. Oh. Iya. Yang lolos kamu? Iya, Oh, tinggal sorry. Ini bukan karena malas ya, tapi Iya. karena diseleksi lagi. Iya, seleksi. Oke. Diseleksi kamu yang lolos Iya. seperti itu. Nah, kalau ke Purna Paskibraka ini, itu ada tingkatannya nggak sih? Provinsi kah, daerah daerah kah, provinsi kah, nasional, ada nggak sih? Kalau paskibraka tuh ada 3. Iya. Ada kota, ada provinsi, ada nasional. Nah, kalau kota itu kan di kota sendiri. Iya. Kalau provinsi di provinsi, kalau nasional ya Iya. di nasional. Ya. Nah, maksudnya dalam arti ada seleksinya nggak sih? Iya, pasti ada. Pasti kan tingkat tingkat kota, tingkat provinsi, nasional pasti seleksinya berbeda-beda Iya, dong. beda-beda karena standarnya beda. Nah, ya itu mungkin bisa diceritakan. Nam. Kalau setahu saya sih seleksi provinsi nasional itu ketika kita sudah seleksi kota, Iya. udah lolos nih. Iya. Jadi kita harus seleksi kota dulu. Oke. Nah, ini sudah lolos. Oke. Terus nanti disaring lagi tuh yang mana-mana yang mau diikutin seleksi provinsi. Oh, ini nih, ini ada 4 orang gitu, contohnya gitu. Oke. Nah, sudah seleksi provinsi nih, lolos. Hmm. Nanti ada seleksi nasional lagi. Iya. Dilihat nih siapa yang berpotensi buat nasional. Nah, itu dipilih, diseleksi. Kalau udah lolos langsung. Nah, seleksinya itu apa aja sih? Tes akademik juga nggak sih? Iya, kurang lebih sama. Sama. Kurang lebih sama. Tes ini nggak? Fisik? Iya. eh, Enggak, fisik itu sekalian sama kota. Kota. Iya, Oke. sekalian. Pasti tes kesehatan juga ya. Iya, kesehatan juga. Dan kalau paskibraka ini hampir sama juga nggak, kalau kita kan yang kita tahu kan kalau kita mau ikut mau daftar polisi, tentara harus tes fisik, tes kesehatan, semuanya. Paskibraka juga sama. Iya, sama. Misalnya mohon maaf nih, misalnya giginya nggak boleh bolong, Iya, nggak sama boleh. juga. Iya, sama. Oh, sama juga ya? Iya. Wih. Berarti kalau misalnya anak Purna Paskibraka ini kalau misalnya mau masuk tes polisi sama tentara nggak kaget lah ya? Dan Iya, nggak kaget karena hampir sama-sama gitu, Pak. hampir sama ya? Iya. Oke. Jadi memang agak berat ya kalau masuk Paskibraka itu ya. Iya. Dan kalau misalnya dari si Nisanya sendiri nih, mau dibawa kemana nih ilmu Paskibraka nih? Kepinginnya, cita-citanya, oh kan tadi kan bilang di SMP, yang dimana tidak tercapai keinginan jadi paskibraka, ya kan? Nah, baru di Nusantara baru tercapai. Iya. Nah, ini kan sudah tercapai nih step kedua lah, ya kan? Otomatis ada kepingin ada step selanjutnya dong. Nah, dari paskibraka ini kepingin apa nih setelah lulus nih? Sebenarnya pengen lanjutnya itu ke abdi negara gitu, kayak Abdi negara. Akmil, Akpol. Oh gitu. Iya. Terus?
Ya mau lanjut ke situ sih. Oh, berarti kepingin basically-nya memang kalau setelah lulus nih memang kepingin jadi tentara atau Iya, polisi ya. Wah, benar. semoga bukan ini saja ya. Semoga anak-anak Paskibraka yang Iya. masuk yang ikut yang ikut tes militer atau akpol semoga terima lah ya. Iya, semoga. Ada latihan khusus nggak sih kamu nih? Ada, pasti ada. Pelatihannya itu 3 bulan. Oh, 3 bulan, 2 minggu karantina. Wow. Iya, 2 minggu karantina. Jadi latihannya itu per step. Jadi nggak langsung keras gitu, Pak. Oh, Awal-awal, slow. iya, awal itu masih santai lah. Oke. Tapi makin lama itu makin keras. Oke. Karena pelatihannya ini jujur kayak semi militer gitu, Pak. Semiliter. Apa aja sih yang dilakukan? Kalau di siang itu kan latihannya mulai dari jam 1. Ya. Dari jam 1 sampai jam 5. Ya. Jadi sebelum asar itu latihannya seperti push up, sit up, lari. Yang paling berat itu lari sih, Pak. Ada nggak masuk dalam misalnya apa kayak berenang gitu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Langsung tas. Ya itu ada. Saat lari itu kita awal-awal nggak pakai tas, ransel. Terasa. Tapi setelah itu kita pakai ransel yang Ya. diisi pasir. Wow. Awal-awal itu 1 kilo. Oke. Terus itu 2 minggunya lagi tuh 2 kilo. Oke. Berlangsung sampai 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo. Dan itu putaran saat lari itu bukan cuma satu gitu loh, Pak. Jadi selama kita latihan itu putaran larinya itu banyak. Berapa kali putaran? Kalau 20, awal-awal itu masih 4. 4. Nah. Karena lapannya gede, Pak. Gede, Oh, nggak iya. sampai 20 Nggak sampai. sebenarnya. Mentok-mentok berapa? Mentok-mentok tuh 11 lah. 11. 11 atau 8. Di mana lapangannya? Di tendor, tenis indoor. Terus indoor. Terus Itu kan besar. itu nggak ada ini kan, nggak ada perbedaan perempuan sama laki-laki. Ada. Jadi kalau perempuan itu, kalau kita 1 kilo, cowok 2 kilo. Oke. Jadi batas maksimalnya cewek itu 8 kilo, kalau cowok itu 10 kilo. Oke. Ada nggak latihan-latihan khusus yang dimana ini hanya ada di laki-laki, yang perempuan nggak ada? Nggak ada, semuanya rata. Semua rata. Dari push up, Sit up. dari gerakan-gerakan lainnya, sit up juga, banyak gerakan lainnya. Oke. Itu pokoknya panjang lah sampai sebelum asar. Nah, setelah asar itu kita latihan baris berbaris. Nah, di Oke. situ kita latihan baris berbaris biar sama gitu. Dari sore ya tuh. Dari sore 3 bulan 3 bulan. sebelum Purna Paskibraka. Iya, jadi setelah 3 bulan itu 2 minggunya itu kita karantina. Oh, 3. Karantina itu menjelang 17 Agustus. Berarti nggak boleh kemana-mana. Iya, jadi kita di satu tempat penginapan gitu, Pak. Jadi kita karantina, tapi tetap latihan. Oke. Cuman bedanya kita pulang pergi tuh di situ penginapan. Oh. Dan Tapi nggak boleh keluar kemana-mana. iya, kan? nggak boleh. Terus itu bedanya itu kita malamnya yang biasa di rumah tidur Oke. santai itu di sana materi. Oh, Setiap oke. malam itu materi. Sampai jam berapa? Sampai jam setengah 12. Tidurnya jam? 11. Ya bisa jadi jam 12 juga, Pak. Bangun jam? Bangun itu kita pagi, subuh Subuh. itu kita udah persiapan untuk senam pagi, Ya. lari pagi. Nah itu kita siangnya langsung ke lapangan lagi, kita latihan, gitu aja, Tiap hari seperti itu. tiap ya? hari. Bawa tas yang besar. Iya, tas, Itu isi pasir doang atau ada barang-barang lainnya? pasir. Pasir doang. Terus ada nggak latihan sambil berdiri berjam-jam gitu, ada nggak? Ada, pasti Kan ada, Pak. Kalau yang saya tahu tuh kan latihan berdiri berjam-jam supaya kita tegap ya. Iya. Itu ada. Itu selalu sih, Pak. Karena setiap pelatihan tuh kita berdiri sejaman, 2 jam. Dan itu ya normal gitu Normal, ya. kalau di Paskibraka gitu. Dan pas karantina itu kita juga dikasih tahu tata caranya itu beda banget. Jadi ada table manner. Oke. Jadi kalau tidur itu harus tepat waktu. Kalau pagi itu harus mandi. Ya. Makan berarti kan juga porsinya juga harus Iya, makan juga diatur. diatur. Nah, minimal untuk berat badan berapa? Berat badan tuh kalau cewek, kalau misalnya tinggi 160 itu Iya. dikurang 110, jadi harus 50 berat badannya. oke. Kalau kurang biasa di Paskibraka itu dikasih makan yang banyak. Oh, gitu. Tapi berbalik sama kalau yang berat badannya itu lebih, Gemuk. itu dikurangin pasti. Suruh diet lah ya. Iya, dikurangin. Laki-laki sama juga. Iya, sama. Minimal berapa sih kalau perempuan sama laki-laki? Sama sih, Pak. Kalau tinggi dikurang 110. Enggak, maksudnya tinggi perempuan. Tinggi perempuan itu 160 sampai Minimal di Paskibraka. 160. Laki-laki? Sama, Pak, 175. Minimal? Iya, 175. Oh, 105 Tinggi, ya. tinggi. Tinggi-tinggi ya. Tinggi banget. Terus apa lagi? Latihan-latihan apa lagi yang kamu lakukan di sana? Berenang tadi kan nggak ada nih. Nggak ada.
yang saya tahu itu karantina itu, setelah karantina itu Oke. kita kan ada gladi. Ya. Gladi 17-an, gladi pengukuhan. Ya. Terus ada juga tuh yang tradisi lepas ransel. Oh iya ya. Jadi ada tuh, Hmm. kan kita kalau setiap pelatihan lari itu pakai ransel, Pak. Iya. Jadi ada saatnya kita tuh udah nggak pakai ransel. Oke. Jadi ada nih satu hari kita tuh lari pakai ransel. Ya, Terakhir terakhir. itu kita bener-bener dibantai habis-habisan, Pak. Pakai ransel itu bisa kita ngelilingin Lapangan Merdeka itu 13 putaran. 13 putaran. Bener-bener 13 putaran. Lari atau jalan? Lari. Lari. Dan Dengan itu kecepatan ada nggak? Pasti kan ada kan kecepatan. tergantung pelatih. Minimal berapa kecepatan tuh? Nggak terlalu- nggak dihitung juga kan? Enggak terlalu cepat, enggak terlalu lambat. Dan Oke. itu tanjakannya itu bukan yang kayak rata Iya. doang. Ada tinggi itu. Parah itu. Dan pelatih itu dia nggak ngasih tahu kalau awal tuh kalian bakal lari 13 putaran gitu. Enggak, Pak. Jadi kita mindset kita tuh pertama, oh paling 4 putaran gitu kan. Tapi setelah lari tuh kok nggak berhenti-berhenti nih. Iya. Udah capek, tapi kayak udah main mental aja. Main mental aja. Jadi sampai 13 putaran. Supaya ini kenapa nggak dikasih tahu biar supaya nggak shock duluan. Iya, bener. Iya kan? Kayak mentalnya tuh biar jadi gitu loh, Pak. Iya. Iya. Dan supaya fisikmu juga kuat juga kan? Iya. Setahu saya kan paskibraka tuh bener-bener bisa yang dimana harus kuat, bukan kuat mental aja, fisikmu, Iya. ya kan? Kalau di Paskibraka itu kita diajarin mental dulu sebelum fisik. Oh, gitu. Karena fisik itu tergantung mental. Ya. Kadang sakit itu yang kita rasain itu sebenarnya mental aja, Pak. Kalau kita mindsetnya tuh nggak sakit tuh bakal nggak sakit. Karena saya ngerasain gitu, Pak. Ya benar-benar sugesti lah Ya itu. sugesti, ya benar. Kalau kamu misalnya sudah down di awal, aduh kayak apa ya, bisa Nah, bisa itu beneran nggak- terjadi. Bisa terjadi karena Beneran terjadi. pasti pikiranmu fisikmu terpengaruh dengan pikiran. Bener. Ya kan seperti itu. Tapi Iya. kalau misalnya kamu bawa enjoy, bawa apa ya sudahlah, namanya juga aku yang pilihanku ini. Iya. Itu insya Allah pasti bisa berjalan. Harus menetapkan mindset tuh harus kuat gitu loh, Pak. Iya. Kalau nggak didukung itu ya kita bakal capek terus. Terus setelah lari tadi, itu kita ada tradisi lepas ransel. Ya, Nah, tadi. itu tuh kita kayak rute jalan gitu, Pak. Ya. Rute jalan, tapi bukan rute jalan yang lurus saja. Kita naik gunung. Kalau Bapak tahu di dekat Lapangan Merdeka itu ada gunung Ya. di situ. Gunung Dups. Ya, kita naik situ. Oke. Terus naik turun lagi. Dan kemarin tuh saya lihat dari postingan sebelah teman. Saya lihat momen yang dimana Anda ikut juga dalam ini ya, apa namanya? Kirap. Iya, kirap. Kirap bendera pusaka itu ya. Iya. Mungkin ada foto-fotonya mungkin. Oh, ada. Ya kan? Mungkin bisa ditampilkan lah foto-fotonya di sini ya. Nah, oke. Wow. Ini kayaknya yang di lingkaran merah nih kayaknya seorang Nisa ini. Bener nggak? nih? Iya, benar, Pak. Ini foto momen apa nih? Pas menu apa sudah benderanya datang atau gimana nih? Setelah benderanya udah datang. Yang foto-foto ini semua yang ada di Kota Balikpapan. Iya. Dari kalangan mana ya? Negeri ya? Rata-rata negeri atau swasta nih? Ya, sekolah negeri, sekolah swasta. Oh, campur Tapi ya? mungkin lebih dominan negeri sih, Pak. Lebih negeri. Iya. Oh, berarti kalau dominan negeri bagus juga dong, di tengah-tengah negeri ini ada sekolah Iya. swasta yang bisa mewakili ya Iya, kan? benar, Pak. Seperti itu ya, makanya kamu sebenarnya kamu sampai berdiri di seperti ini tuh juga perjuangan sangat Iya, panjang. panjang ya kan, apalagi dari SMP kepingin cita-citanya seperti itu ya Iya. kan. Seperti itu. Dan kalau dari background teman-temanmu ini semua sudah purna paskibraka? Iya, sudah purna semua. Sudah semua? Iya. Oke. Satu angkatan? Beda-beda sih, Pak. Mungkin karena angkatan saya itu waktu itu pas bertugas nggak cukup. Oke. Jadi diambil dari angkatan sebelumnya, tahun 2022. Oke. Ada latihan nggak sebelum bendera pusaka Pasti datang? ada, pasti ada. Berapa lama? Sekitar sehari aja sih, Sehari Pak. ya? Cuma gladi aja. Gladi aja. Oke. Berarti pas sudah benderanya dibawa ke IKN ya? Iya, udah OTW. OTW. Wih. Ini pas lagi menyambut bendera kayaknya nih. Iya, ya. benar. Ini kayaknya saling lirik-lirikan nih. Iya. Dari foto ini ya kan Nak, ada nggak momen suka dukanya lah? Sukanya apa, dukanya apa? Sukanya sih bersyukur sih karena bisa ngelihat langsung. Ya.
prosesnya, Benar. bisa menjadi yang salah satu berpartisipasi di situ. Kalau saya sih dosa jadi kamu lah. Saya aja ngeliat kamu mewakili sekolah swasta khususnya SMA Nusantara, bangga banget. Ya kan? Hal-hal yang seperti ini, yang prestasi anak-anak ini yang harus dapat reward. Iya. Ya. Semoga nanti kedepannya ada hal-hal yang baik buat kalian semua ya kan. Iya, Ada foto lagi selain ini? Ada. Ini pas lagi ngapain ini? Ini sebelum benderanya datang. Oh, Sebelum datang. prepare ya. Ya, prepare. Oke. Yang dimana nih sebelum pakai karpet merah ya. Iya. Dan itu bendera pusaka itu langsung dari Jakarta, Langsung dari Jakarta menuju Bandara Balikpapan, terus menuju IKN. IKN. Nggak hanya bendera pusaka aja sih, Pak. Apa Sama teks proklamasi. Oh, teks proklamasi. Oh, berarti dua ya, Dua. yang dibawa ya. Dan itu pun nanti dikembalikan lagi ke Jakarta atau taruh di sana? Di sana. Oh, sudah di sana Karena lagi. kan udah mau jadi ibu kota. Oke. Iya. Berarti nggak usah dibawa lagi ya. Iya, nggak usah Kalau dibawa lagi nanti kayak gini lagi nggak? Nggak juga. Mungkin kemungkinan nih. Oh, berarti memang bendera pusaka sama teks proklamasi sudah dibawa ke sana ya di Iya, IKN ya? udah. Berarti yang dibawa ke IKN tuh siapa? Itu Paskibraka Nasional. Oh, nasional. Iya, yang bawa benderanya itu sama teks proklamasinya itu dari Paskibraka Nasional. Oke. Oh, berarti memang di sini cuma Purna Paskibraka yang di sini itu cuma menyambut aja. Iya, hanya menyambut. Untuk mendukung menyambut bendera pusaka ini. Iya. Jadi yang bawa ke sana tuh dari nasional ya. Iya, dari nasional. Oke. Keren ya. Kagum Bapak kayak gini. Selanjutnya kalau misalnya seperti ini, apa nih yang kedepannya untuk adik-adik kelasmu nih? Oh, Ya, kan mungkin pasti- sama aja sih. Kan nanti ini udah ada Paskibraka baru. Ya. Nah, mungkin ya mereka merasakan apa yang kita rasakan Nah, juga. kalau bisa kamu juga bisa ngasih ini perjalananmu menjadi seperti ini, kamu juga harus bisa bisa ceritakan. Oh, iya. Ya kan? Kamu bisa latih mereka, bisa ngasih bimbingan ke mereka ya kan seperti Iya. itu. Dan Paskibraka ini saya mau nanya nih. Gimana sih caranya? Kita kan ada siap gerak. Kalau siap gerak kan semua pasti bisa ya. Iya. Nah, yang kayak jalan maju, Jalan tempat, bukan yang maju apa? langkah tegak maju. Saya udah umur berapa lagi lupa. Langkah tegak maju jalan tuh gimana sih proses untuk kita seimbanginya itu? Kalau langkah tegak maju itu kaki kiri yang diangkat, tangan kanan yang diangkat Ya. juga. Iya. Nah, itu kan kadang ada orang yang kaku kayak Iya. robot ya Iya, kan. Nah, belum tentu semua orang tuh bisa. Nah, ya itu itu kan kalau saya lihat di video-video sebelumnya, video lainnya itu kan kayak kok rapi banget, kok cocok Iya. banget. Nah, itu gimana? Kamu ada nggak pernah kendala di situ? Pasti sudah berlatih sih, Pak. Kalau kayak gitu. Udah rapi, udah bagus lah pokoknya itu pasti udah berlatih. Pasti sebelum berlatih itu juga kacau-kacau, Pak. Kaca-kaca ya. Iya. Memang sih harus dilatih terus ya. Iya, harus dilatih. Nah, dan kalau misalnya berarti ini kalau misal kamu ikut ini sudah purna berarti kamu? Sudah. Itu berapa lama proses kepurnanya itu berapa lama kamu latihannya? Jadi Paskibraka itu kita sebagai Paskibraka itu hanya saat pengibaran. Oke. Pengibaran tuh Paskibraka. Oh iya. Setelah dikukuhkan itu, Pak. Oh, Ya, oke. dikukuhkan. Nah, terus Setelah kita sudah selesai mengibarkan pagi sore. ya. Nah, itu sebenarnya kita sudah menjadi purna Oh. karena sudah menjalankan tugas kita sebagai Paskibraka gitu, Oke. Pak. Ya gitu sih. Enggak, saya kira kayak disumpah gitu enggak ya? Oh, enggak. Kalau Paskibraka sendiri ada, Pak, pengukuhannya. Oh gitu. Iya. Oh, saya kira kayak disumpah gitu enggak ya? Iya, enggak sih, Pak. Enggak ya? Oh, berarti kalau sudah Ada, Pak. makanya itu. Sebelum pengukuhan itu pasti ada proses-prosesnya. Nah, kamu sendiri prosesnya seperti apa nih? Pengukuhan itu kita disatukan gitu loh, Pak, jiwa nasionalismenya. Terus Berarti kan maksudnya di ruangan tertutup kan ya? iya, di ruangan tertutup. Iya kan? Kayak di mediasi lah apalah. Iya. Bener ya? Iya. Seperti itu. Enggak, maksud saya itu apakah ada kayak kegiatan khusus yang dimana dikumpulkan berapa orang untuk dilantik, kan biasanya dilantik itu kan hanya berapa orang dan disumpah. Oh. Nah, ini enggak.
Semuanya sih Pak, pengukuhan itu semuanya. Pakai disumpah juga Ya, ya? tapi ada satu orang perwakilan gitu untuk mewakilkan kita semua. Oh, jadi nggak semuanya ya berarti Iya. ya? Oke. Berarti memang sama aja sih sebenarnya semuanya. Dan kalau misalnya dari kamu sendiri nih, Paskibraka ini pandangan kamu sebagai anak Paskibraka ini seperti apa sih? Pandangan Paskibraka ini apakah menurutmu sendiri gimana? Paskibraka itu suatu profesi Hmm, yang nggak semua orang bisa. benar. Dan kesempatannya itu nggak bisa datang 2 kali, Iya, cuma bisa sekali. sekali ya, Iya. benar. Dan itu apakah umur juga dilihat, Ndak? Iya, Maksimal berapa? kalau angkatan saya itu kelas 10 sama 11 bisa. Tapi Oh. kalau angkatan sekarang hanya kelas 10, Oh, Iya. diperkecil lagi diperkecil. ya? Oh, berarti memang mencari dari kelas 1 SMA ya? Iya, Atau SMK? iya. SMP enggak ya? SMP enggak. Oh, harusnya dari SMP ya? Karena dari SMA sih batas umurnya, Pak. Batas umurnya Iya, ya? dari Oh, SMA. oke. Berarti kalau dulu boleh sampai kelas 2, Iya. sekarang kelas 1 ya? Kelas 1. Biar matang mungkin ya, sampai Iya. 3 tahun ya kan? Iya, benar, Pak. Dan kamu pasti kan kayak gini kan panas-panasan, hujan-hujanan. Mm-mm. Kemarin kalau nggak salah kamu juga timmu menang apa ya kemarin tuh ya? Yang kemarin lomba apa? Lomba Paskas. Ah. Oh iya. Ya, itu lomba gimana tuh ceritanya itu? Coba ceritain dulu lah. Lomba terakhir itu lomba The Laskar ya, Pak. Mm-mm. Kalau saya kebetulan saya sebagai panitia, Iya. karena lomba The Laskar itu Purna Paskibraka yang menyelenggarakan. Iya. Jadi saya panitia, nggak ikut campur soal mereka yang lomba gitu. Oh, kamu nggak ikut nggak ikut Enggak. sana? Oh, sorry Enggak, sorry. Pak. Serius, kamu nggak ikut sana? Iya, saya panitianya. Iya. Oh, berarti timmu. Tim, iya. Oh, ya sorry, saya kira kamu juga ikut di situ. Enggak ya? Enggak. Oh ya sudah. Ya mungkin obrolannya sangat menarik nih. Tapi kalau bisa apa namanya Paskibrakamu ini bisa dituangkan lagi ke adik-adiknya Iya, lah, pasti. ya kan? Karena kembali lagi SMA Nusantara ini kan sudah mulai ada namanya kalau nggak Iya. salah tentang Paskibraka ya. Seperti itu kalau bisa bagaimana pastinya kamu juga kepingin dong ninggalin jejak di sini. Iya, pasti. Pasti kan? Pasti. Apalagi yang kamu bilang tadi awalnya seperti ini, tiba-tiba ada sosialisasi kan Iya. kita tidak tahu ya kan seperti itu. Nah, nanti kalau bisa adik-adikmu kasih tahu motivasi lah. Ya adik-adik kelasmu ya Iya. supaya ada penerusnya lagi. Pasti. Ya kan? Karena kembali lagi sayang kalau nggak ada penerusnya nih. Pas Iya. Paskibraka ya kan? Mm-mm. Nah, kalau kamu sendiri sebelum menuju ke lulusan apa yang kamu kepingin kamu berikan kepada anak-anak, ke adik-adik kelasmu? Buat adik-adik nih Iya, ha? yang mau jadi paskibraka, Iya. itu harus tetapin satu tujuannya, Oke. harus fokus. Iya. Kalau ada kesempatan datang itu langsung ambil, Oke. jangan disia-siakan karena kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Ya, benar. Langsung ambil aja kesempatan. Terus tetap fokus lah gitu sama tujuan. Ya. Kalau bisa jangan katakan tidak bisa Iya. sebelum melakukannya. Iya, benar. Ya kan seperti itu. Nah, ya mungkin obrolannya sangat menarik. Terima kasih Nisa. Ya, sama-sama, Semoga karirnya bisa berjalan dengan baik Amin, dan amin. semoga nanti kedepannya kamu bisa menjadi Akmil, Akpol ataupun Amin, apapun iya. itu. Kasih Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.